Halo semuanya, kali ini kita akan membahas film bergenre horor misteri berjudul Exhuma yang rilis pada tahun 2024. Film ini bercerita tentang dua dukun muda yang sedang membantu sebuah keluarga kaya yang mengalami gangguan supranatural pada keturunan mereka. Untuk mencari penyebabnya, mereka bekerja sama dengan seorang ahli Feng Shui dan pengurus pemakaman yang berpengalaman, yang mengarahkan mereka ke sebuah makam leluhur keluarga tersebut yang terletak di sebuah gunung terpencil. Ketika mereka mulai menyelidiki dan melakukan penggalian makam untuk menghentikan kutukan tersebut, berbagai kejadian aneh dan menegangkan mulai terjadi, dan rahasia gelap keluarga tersebut pun akhirnya perlahan terungkap. Film diawali dengan memperlihatkan dua dukun muda bernama Hwarim dan Bonggil yang sedang dalam perjalanan menuju Los Angeles. Mereka disewa oleh orang kaya Korea yang tinggal di sana untuk mengurus seorang bayi yang baru lahir beberapa bulan. Sesampainya di rumah sakit, diketahui ternyata bayinya tersebut tidak bisa berhenti menangis hingga harus diberi obat penenang. Hwarim pun bersiul sambil mencoba mendengar sesuatu. Namun karena tidak bisa mendengar dengan jelas, ia pun meminta semua orang untuk mengosongkan ruangan. Setelah itu, mereka pun mengeluarkan peralatannya dan mulai melakukan ritual kepada bayi tersebut. Awalnya, keluarga tersebut meragukan Hwarim dan Bonggil. Namun setelah mendengar ucapan Hwarim, yang tahu kalau ayah dan kakek bayi ini juga merasakan hal yang sama, mereka pun akhirnya mempercayainya. Setelah itu, mereka pun berangkat ke rumah ayah bayi tersebut yang bernama Ji-yong. Ji-yong pun bercerita kalau abangnya bundir di rumah sakit jiwa. Ji-yong menjelaskan saat menutup mata, ia bisa mendengar teriakan dan merasa seperti dicekik. Dan sepertinya alasan anaknya menangis setiap hari juga, karena merasakan hal yang sama. Hwarim pun menjelaskan saat sampai di rumahnya tadi, ia melihat sebuah bayangan, yang menurutnya adalah sosok kakek Ji-yong, yang terus-terus menempeli mereka selama ini. Dalam dunia perdukunan, hal itu disebut dengan panggilan kubur. Sederhananya, salah satu nenek moyang Ji-yong mengamuk, dan untuk mengatasi masalah ini, mereka harus menyewa seorang ahli untuk memeriksa makam kakek Ji-yong. Beralih ke Korea, kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Sang-dok yang merupakan ahli Feng Shui. Ritual Sang-dok yaitu memakan sedikit tanahnya untuk menilai sebuah lokasi makan. Ia pun dibantu oleh juniornya bernama Yonggun untuk menggali sebuah makam seorang keluarga kaya dengan kasus yang sama seperti Ji-yong, yaitu aurah yang dikubur mengganggu keturunannya. Sang-dok berkata kalau selama 40 tahun karirnya, tanah itu adalah lokasi terbaik untuk dijadikan makam. Kliennya lalu bertanya apa alasan ibunya terus mengganggu keluarganya, padahal ia merasa tidak ada masalah apapun. Sang-dok pun mengatakan kalau ternyata ada yang mengambil gigi palsu neneknya. Awalnya semua orang tampak bingung, namun akhirnya salah satu cucunya mengaku kalau ia yang mencuri gigi palsu neneknya untuk mengenangnya. Sang-dok pun menyarankan untuk gigi palsu dikembalikan, agar si nenek bisa beristirahat dengan tenang. Malam harinya, Sang-dok dan Yonggun pun makan malam bersama di kantornya. Yonggun lalu bertanya apa benar makam yang mereka datangi sebelumnya benar-benar murni. Karena tiap tahun orang yang meninggal bertambah, sementara tanah yang tersedia semakin sedikit. Sehingga Yonggun berkesimpulan tidak mungkin masih ada lokasi makam yang benar-benar murni. Sang-dok pun akhirnya mengaku kalau makam sebelumnya nilainya 65 dari 100. Sang-dok berbohong karena keluarga itu adalah langganan tetapnya. Tak lama setelah itu, Hwarim dan Bonggil datang, karena ternyata sudah saling mengenal sejak 3 tahun lalu. Sang-dok pun mengatakan kalau ia langsung bisa mencium bau uang. Hwarim memberitahu kalau kliennya sedang mengalami panggilan kubur. Semua anak sulung di keluarga Ji-yong dihantui, bahkan bayi yang baru lahir, namun tak sampai dirasuki. Hwarim sudah memastikan kalau itu adalah panggilan kubur, sehingga ia membutuhkan bantuan Sang-dok untuk membongkar kuburan kakeknya Ji-yong. Beberapa hari setelah itu, Ji-yong pun akhirnya sampai di Korea,
dan langsung berkonsultasi dengan Sang-duk. Namun sebelum mulai, Ji-yong meminta Sang-duk untuk berjanji dua hal, yaitu pembongkaran makam harus dilakukan secara rahasia, dan ia ingin tubuh kakeknya itu langsung dikremasi, bersamaan dengan petinya sekaligus. Namun Sang-duk mengatakan kalau kremasi ataupun pemindahan tidak bisa langsung dilakukan begitu saja, karena ia harus memeriksa makamnya terlebih dahulu. Mereka pun akhirnya berangkat ke lokasi makam yang terletak di sebuah pegunungan. Lokasi tersebut adalah tanah pribadi milik keluarga Ji-yong yang merupakan perbatasan antara Korea Selatan dengan Korea Utara. Namun karena makamnya terletak di atas gunung, mereka harus berjalan kaki untuk pergi ke sana. Di tengah perjalanan, Hwarim sempat melihat banyak rubah yang mengawasi mereka dari kejauhan. Sesampainya di puncak gunung, mereka bahkan bisa melihat Korea Utara secara langsung dari sana. Setelah mencoba tanahnya, Sang-dok pun mengatakan rasanya sangat buruk, serta batu nisannya juga tidak ada namanya sama sekali. Merasa curiga, Sang-dok pun bertanya siapa yang mencarikan makam tersebut. Ji-yong pun mengatakan kalau yang mencarikan makam tersebut adalah biksu terkenal di masanya bernama Gisune. Ji-yong juga menjelaskan alasan batu nisannya tidak diberi nama adalah karena dulunya banyak perampok kuburan. Dan karena kakek Ji-yong adalah orang kaya, mereka pun tidak memberi nama di batu nisannya agar kuburannya tidak dibongkar. Setelah berpikir sejenak, Sang-duk memutuskan untuk tidak menerima pekerjaan tersebut. Hwarim pun berusaha membujuk Sang-duk karena bayaran pekerjaan kali ini sangat besar. Bahkan Yonggun juga bingung mengapa Sang-duk menolaknya. Sang-duk lalu menjelaskan kalau sangat berbahaya berurusan dengan kuburan terkutuk. Dari 40 tahun karirnya, ia tak pernah melihat makam seburuk itu, dan seharusnya tidak ada manusia yang dimakamkan di sana. Sang-dok tahu kalau Hwarim melihat rubah di sana, yang artinya itu merupakan pertanda buruk. Malam harinya, mereka pun beristirahat di sebuah hotel. Ji-yong menunjukkan foto anaknya, dan berkata kalau ini adalah terakhir kalinya anaknya tersenyum. Diketahui istrinya Ji-yong sempat keguguran 2 kali. Sang-dok pun berkata kalau Ji-yong pasti menyembunyikan sesuatu, karena angka yang ditemukan Sang-dok di belakang batu nisan sebelumnya ternyata adalah sebuah koordinat. Ia merasa bingung mengapa kakek Ji-yong yang katanya orang kaya bisa dimakamkan di tempat yang buruk seperti itu. Namun Ji-yong menjawab kalau ia benar-benar tidak tahu tentang hal tersebut. Perasaan Sang-dok masih tidak enak. Namun Hwarim menyarankan kalau mereka bisa melakukan ritual selama penggalian agar aman dari kutukan. Baik Sang-dok atau Hwarim tak pernah melakukannya. Namun secara teori itu tidak mustahil. Sang-dok pun akhirnya setuju untuk melakukan penggalian makam. Namun prosesnya kali ini tidak sesederhana dibandingkan pembongkaran umumnya. Penggali makam harus berzodiak babi dan juga disiapkan daging babi utuh. Sehingga jika ada kutukan yang menyerang, kutukan itu akan berpindah ke badan babi tersebut. Tampak bibinya Ji-yong juga datang, yang merupakan anak dari kakek Ji-yong. Setelah semua persiapan selesai, ritual pun akhirnya dilakukan. Makam yang sudah terkubur hampir 100 tahun akhirnya akan digali kembali. Setelah menggali cukup lama, peti matinya tersebut akhirnya terlihat. Setelah itu, giliran Sang-dok dan Yonggun yang mengambil alih. Peti matinya terbuat dari pohon cemara, yang biasanya hanya dipakai oleh keluarga kaya raya. Petinya pun langsung diangkat ke permukaan. Yonggun pun ditugaskan untuk mengantar peti mati itu ke lokasi kremasi, sementara penggali makam masih belum bisa pulang, karena harus memeriksa apakah ada sesuatu di makam ini. Tanpa disadari, seekor ular muncul dari dalam tanah. Karena kaget, pria tersebut pun langsung memotong kepalanya. Dan langsung muncul suara teriakan yang cukup keras. Seketika langit menjadi gelap, angin besar muncul, dan tak lama kemudian turun hujan. Sang-dok pun mengatakan kalau kremasi tidak bisa dilakukan, karena berdasarkan kepercayaan orang Korea, melakukan kremasi saat hujan akan membuat jiwanya tidak bisa sampai ke akhirat dengan tenang. Mereka bisa menitipkan peti mati itu di tempat kenalan Yonggun dan melakukan kremasi besok. Ji-yong akan tinggal di hotel, sementara Sang-dok pergi ke sebuah kuil untuk mencari informasi tentang biksu Gisune. Sang-dok lalu bertanya,
apakah ia tahu tentang makam tak bernama di gunung dekat sana. Biksunya ternyata mengetahui makam tersebut, namun ia tak yakin makam itu masih ada. Ia sempat mendengar rumor kalau di makam itu dikuburkan harta karun, sehingga banyak perampok makam yang memburunya. Beberapa berhasil ditangkap, bahkan peralatan mereka juga masih ada di gudang kuil. Sang Dok pun akhirnya mengaku kalau ia sebenarnya sedang memindahkan makam tersebut. Kembali ke tempat penitipan, ternyata kenalan Yonggun dengan beraninya membongkar peti tersebut karena mendengar rumor kalau ada harta karun di dalamnya. Ketika berhasil membukanya, Hwarim dan Bonggil pun akhirnya sampai. Namun tiba-tiba ada sesuatu yang keluar dari dalam peti, yang membuat Hwarim langsung pingsan. Ketika di rumah sakit, Hwarim pun menjelaskan kalau ada sesuatu yang jahat keluar dari peti mati itu. Kembali ke Amerika, tampak ayah Jiyong yang sedang sendirian di kamarnya. Tak lama setelah itu, terdengar suara dari kakek Jiyong yang menyuruhnya untuk membuka jendela. Namun tidak ada siapapun di sana. Sementara ibunya Jiyong tampak sedang berdansa di ruang tamu sambil menonton TV. Kembali ke ayah Jiyong, dari pantulan kaca terlihat kakeknya Jiyong yang sedang menggenggam jantung ayahnya hingga tewas. Sang Dok pun mencoba menghubungi Jiyong untuk memperingati bahaya tersebut. Hwarim menganggap kalau alasan kakek Jiyong menghantui keturunannya adalah karena ia sudah berteriak selama 100 tahun di dalam, namun tak ada yang membebaskannya dari lokasi makam yang buruk tersebut. Hal itu cukup untuk menaruh dendam untuk membunuh seluruh keturunannya. Sang Dok akan berangkat ke Seoul, sementara yang lainnya akan melakukan ritual di dekat peti mati untuk memanggil kembali arwah kakek Jiyong. Ketika di hotel, tampak Jiyong yang tiba-tiba terbangun karena mengalami mimpi buruk. Untungnya, Hwarim berhasil memanggil arwah kakeknya, yang langsung merasuki tubuh Bonggil. Tampak kakeknya yang dipenuhi kebencian, karena terkurung di makam buruk selama hampir 100 tahun. Kakeknya pun mengatakan kalau ia akan membawa semua anak-anaknya. Tak lama setelah itu, Bonggil muntah darah dan kakeknya berhasil kabur lagi. Ketika di hotel, Sang Dok menelepon Jiyong kalau peti kakeknya sudah dibongkar. Sang Dok pun memintanya untuk tidak membukakan pintu kamarnya dan malah menyuruhnya membuka jendelanya. Namun sayangnya, ternyata orang yang menelepon Jiyong adalah kakeknya. Setelah berhasil membuka pintu kamarnya, terlihat Jiyong yang sedang melakukan sikap hormat dalam bahasa Korea. Akhirnya diketahui kalau kakeknya Jiyong adalah pendukung penjajah Jepang, yang artinya ia adalah pengkhianat Korea. Jiyong pun akhirnya muntah darah, namun ternyata arwah kakeknya belum keluar dari sana. Pesan terakhir dari kakeknya yaitu, rubah sudah melukai pinggang harimau. Setelah itu, Jiyong pun langsung tewas dengan kepalanya yang dipelintir. Target selanjutnya kini yaitu anaknya Jiyong. Karena kremasi tidak bisa dilakukan tanpa izin keluarga, Sang Dok pun langsung menghubungi bibi Jiyong untuk meminta izin. Karena jika tidak dilakukan secepatnya, maka anaknya Jiyong dalam bahaya. Bibinya pun akhirnya mengizinkannya, dan terlihat kakeknya kini sudah berada di rumah sakit. Untungnya kremasi berhasil dilakukan tepat waktu, sehingga arwah kakeknya langsung menghilang di saat itu juga. Keesokan harinya, Sang Dok menemui penggali kubur yang membunuh siluman ular sebelumnya. Setelah kembali dari kuburan, ia sering sakit dan juga bermimpi buruk. Setelah itu, Sang Dok pun kembali ke kuburan kakek Jiyong untuk mencari siluman ular yang dibunuhnya untuk mendoakannya. Sang Dok pun menggali lebih dalam dan berhasil menemukan siluman ular itu. Namun ia merasa masih ada sesuatu di bawahnya. Sang Dok pun menggali lebih dalam dan menemukan peti mati lain, yang artinya lubang ini adalah pemakaman ganda. Namun anehnya peti mati itu ditanam secara vertikal. Yonggun pun datang untuk membantu menggali, disusul Hwarim dan juga Bonggil. Tak hanya peti mati ini ditanam secara vertikal, namun ukurannya juga sangat besar, serta diikat menggunakan kawat berduri. Namun Hwarim berkata, sebaiknya mereka tidak berurusan dengan peti mati tersebut. Menurut Sang Dok, mereka tidak bisa meninggalkan peti itu begitu saja. Mereka memutuskan untuk mengeluarkan peti mati tersebut.
Karena hari mulai gelap, mereka menurunkan peti dari gunung tersebut dan singgah di vihara kemarin untuk dititipkan terlebih dahulu di dalam gudangnya. Untuk berjaga-jaga, Hwarim menaburkan ketan mengelilingi peti mati dan juga disiram dengan darah kuda agar apa yang ada di dalam peti tidak kabur. Tak lama kemudian, Sangdok menemui Bibi Jiyong. Namun, ia juga tidak tahu tentang keberadaan peti itu. Di atas peti mati kakek Jiyong, tertulis kata Wakil Ketua Komite Penasihat Pusat. Sangdok pikir kalau ayahnya adalah pengkhianat bangsa, sehingga dihukum dengan dimakamkan di lokasi yang buruk. Ternyata biksu yang bernama Gisune itu adalah orang Jepang. Nama asli Gisune adalah Murayama Junji. Bibi Jiyong sendiri juga bingung, sebab ayahnya rela mengkhianati Korea. Namun mengapa mereka memberinya makam terburuk di Korea? Ia pun meminta Sangdok segera menyingkirkan peti mati itu. Mereka pun membakar mayat siluman ular sebelumnya, dan Hwarim menyarankan agar peti mati itu juga dikremasi secepatnya. Sangdok pun setuju dan akan membakarnya besok pagi. Saat semua orang sudah tertidur, Hwarim pun menelepon kenalannya, dan ternyata Murayama adalah rubah peramal terkenal dari Jepang. Guru Hwarim pernah bertemu dengannya dan menggambarkannya terlalu kuat sebagai seorang manusia. Ketika sedang tidur, tubuh Bonggil tiba-tiba diinjak-injak oleh hantu biksu di sana dan mengatakan kalau ada yang mengambil hatinya. Setelah terbebas, Bonggil pun mengecek keluar dan mendengar ada suara keras dari dalam kandang babi. Ketika mencoba mengintip, ia melihat ada sosok hantu besar yang sedang menyerang biksu tersebut. Ia pun langsung memanggil Hwarim, dan terlihat mayat yang ada di dalam peti mati tersebut sudah berhasil kabur lewat langit-langit. Hwarim pun langsung meminta Bonggil membangunkan yang lain. Saat memeriksa petinya, Hwarim menemukan sebuah helm perang yang biasa dipakai oleh samurai Jepang. Tak lama kemudian, makhluk tersebut kembali untuk mengambil helmnya. Terlihat fisiknya yang sangat besar, dan bertanya dengan bahasa Jepang, apakah ada orang di dalam. Hwarim, yang bisa berbahasa Jepang, langsung menjawab kalau ia bukan manusia, melainkan pelayannya. Samurai itu bertanya lagi, apakah Hwarim membawakannya ikan atau melon? Hwarim yang ketakutan pun berkata kalau ia akan menyiapkan ikan untuknya. Namun ketika keluar, ternyata samurai itu sadar kalau Hwarim bukan manusia dan hendak menyerangnya. Bonggil pun berusaha menahannya, namun samurainya langsung mengangkat dan menusuk tubuh bagian samping Bonggil. Ketika hendak menyerang Hwarim, samurai itu melihat sebuah pagoda dan mulai berdoa. Tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi bola api dan langsung pergi ke suatu tempat. Mereka pun langsung membawa Bonggil ke rumah sakit. Sangdok pun meminta maaf kepada Hwarim, karena dirinya lah yang mengusulkan untuk mengeluarkan peti tersebut. Hwari memberitahu kalau samurai itu bukan hantu gentayangan, melainkan seorang siluman. Jiwa manusia atau hewan yang melekat pada sebuah benda bisa berevolusi bersama dan menjadi siluman. Sangdok pun kembali ke kuil tersebut, serta kembali untuk memeriksa gudang di sana. Ia pun melihat ada sebuah buku, yang di dalamnya ada sebuah foto bertuliskan aliansi darah dan besi. Sangdok pun menganggap kalau orang-orang itu bukanlah pencuri makam, melainkan orang-orang yang menguburkan peti samurai tersebut. Keesokan harinya, Bonggil dipindahkan ke rumah sakit di kota. Kondisinya sudah tidak kritis, namun masih belum siuman. Hwarim pun memanggil 2 orang yang juga dukun seperguruannya, karena ia merasa Bonggil belum sadar karena tubuhnya masih dikuasai siluman samurai tersebut. Mereka melakukan ritual untuk memancing jiwa samurai yang masih bersembunyi di tubuh Bonggil. Mereka mengajak bicara dan juga membawa beberapa makanan. Samurai itu pun berhasil terpancing untuk diajak bicara. Hwarim bertanya siapa ia sebenarnya. Samurai itu pun hanya menjawab kalau ia telah membunuh 10.000 musuh di medan perang. Sangdok pun kembali ke makam kemarin dan teringat dengan koordinat di batu nisan kemarin. Saat menggalinya, ia akhirnya menemukan tubuh siluman samurai tersebut. Sangdok berpikir alasan samurai itu kembali karena ia ditugaskan untuk melindungi sesuatu di koordinat itu.
ia pun teringat kembali kalimat rubah telah melukai pinggang harimau. Dalam ilmu Feng Shui, peta Korea memiliki bentuk seperti harimau, dan makam kakek Jiong berada tepat di pinggang harimau. Gisune adalah seorang peramal Jepang yang sering disebut siluman rubah. Artinya kata rubah telah melukai pinggang harimau adalah Jepang yang telah menyerang Korea. Caranya adalah dengan memasang pasak di sana, dan pasak itulah yang dijaga siluman samurai itu. Sang Dok menganggap alasan mengapa makam kakek Jiong disimpan di atasnya adalah untuk menyamarkannya. Jepang menyerang Korea dengan cara memasang pasak besi untuk melemahkan dan memecah belah Korea, sehingga bisa dibilang Korea terbelah menjadi dua adalah karena pasak besi tersebut. Sang Dok pun mengatakan kalau mereka harus menghancurkan pasak besi itu, karena jika tidak, masa depan Korea akan selalu muram. Hwarim berkata kalau siluman samurai tak bisa dihentikan. Namun ia bisa memancing siluman itu menjauh dari sana, agar Sang Dok bisa mencari pasak besinya. Di saat yang sama, kondisi Bonggil kritis sehingga perawat datang memeriksa. Luka tusukannya ternyata sedikit terbuka. Namun saat melihatnya, Hwarim sadar kalau serangan siluman itu menghindari tato Bonggil, yang merupakan tulisan dari kitab suci Buddha. Melihat hal tersebut, mereka pun menuliskan kitab suci itu di seluruh tubuh mereka untuk melindungi diri. Sesampainya di makam tersebut, mereka pun menebarkan ikan hidup dari makam hingga ke pohon besar dekat hutan. Hwarim pun berkata, ketika siluman tersebut berhasil terpancing, mereka harus segera mencari pasak besi dan mencabutnya. Setelah itu, pasak besinya harus dibersihkan dengan darah kuda. Setelah menunggu hingga tengah malam, siluman itu akhirnya bangkit dan berhasil terpancing dengan ikan-ikan yang sudah disebar menjauhi lokasi makam. Setelah posisinya cukup jauh, Sang Dok dan Yonggun memeriksa makam dan langsung mencari di mana pasak berada. Sementara itu, Hwarim bersembunyi di balik sebuah pohon dan mengaku sebagai dewa pohon tua. Siluman tersebut pun bingung mengapa tidak mendengar suara pistol sama sekali. Hwarim pun memberitahu kalau perang sudah lama berakhir dan bertanya mengapa alasannya berada di sana. Ia pun menjawab kalau rubah Gisune sudah mengutuknya, yang membuatnya terpaksa menjaga tempat tersebut selamanya. Namun siluman tersebut sadar kalau itu adalah tipuan Hwarim. Siluman samurai itu pun hendak membunuh Hwarim, namun nenek Hwarim tiba-tiba datang untuk melindunginya, sehingga ia pun berhasil melarikan diri. Sementara Sang Dok dan Yonggun sudah menggali cukup lama, namun tak menemukan apapun. Yonggun menemui Hwarim dan memberitahunya kalau mereka tidak bisa menemukan pasak yang mereka cari. Dari langit mereka melihat bola api yang merupakan siluman samurai yang sedang menuju ke lokasi makam. Namun bola api siluman samurai ini hanya memutari atas makam. Sang Dok sadar kalau kemanapun siluman samurai dibawa, ia selalu kembali ke koordinat tersebut. Artinya pasak yang ia cari tidak ada di makam, melainkan di tubuh siluman samurai tersebut. Siluman samurai itu pun akhirnya kembali ke tanah dan bertanya apa Sang Dok mau menjadi pelayannya. Namun karena Sang Dok tidak menjawab, ia pun langsung menusuk perut Sang Dok untuk diambil hatinya. Namun untungnya Yonggun langsung menyiram darah kuda pada siluman samurai yang membuatnya kesakitan. Karena Sang Dok adalah ahli Feng Shui, ia pun tahu kalau elemen siluman ini adalah logam dan api. Kelemahan logam adalah kayu dan kelemahan api adalah air, sehingga dengan menggunakan kayu yang dilumuri darah, seharusnya bisa mengalahkannya. Saat melihat mata siluman dari dekat, Hwarim bisa melihat apa yang terjadi padanya. Dulunya ia adalah seorang jenderal perang yang sudah membunuh 10.000 musuh. Karena terlalu kuat, ia pun dijadikan siluman oleh Gisune. Kepalanya dipenggal, kemudian pasak besi yang selama ini Sang Dok cari ternyata adalah pedangnya yang dimasukkan ke dalam tubuhnya. Kemudian kepalanya dijahit kembali, yang menjadikan siluman samurai ini pasak besi hidup. Sang Dok yang sudah tahu kelemahannya, menggunakan kayu yang diolesi dengan darahnya sendiri, dan langsung menebas tubuh siluman tersebut hingga akhirnya terbelah dan berhasil membunuhnya. Sang Dok pun terluka cukup parah, sehingga ia langsung dilarikan ke rumah sakit. Walau sempat kritis,
namun untungnya kondisinya berhasil membaik. Waktu pun berlalu, Sangdok dan Bonggil akhirnya berhasil melewati masa kritisnya dan perlahan sembuh. Setelah semuanya pulih, mereka melanjutkan hidup seperti biasa. Film pun diakhiri dengan pernikahan anak Sangdok dan mereka semua berfoto bersama.